Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ini sebuah sesi baru ya, dan nama sesi ini adalah Tanya Albert. Jadi teman-teman, saat saya buka di postingan itu misalkan silakan bertanya di situ tentang law of attraction ya, law of attraction. Bukan nanti terus segala sesuatu ditanyakan yang tidak ada hubungannya. Teman-teman hanya fokus saja bertanya tentang law of attraction. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab ya. Mungkin di minggu-minggu kemarin saya nggak upload ya. Memang ada beberapa kesibukan yang memang nggak bisa ditinggalkan. Jadi mau nggak mau saya nggak ada bikin konten dan saya nggak upload konten. Di sini saya sudah menjanjikan bahwa tanggal 31 Oktober saya akan menayangkan video tentang pertanyaan teman-teman dan saya akan menjawabnya. Tapi ini adalah versi saya ya. Mungkin kalau teman-teman punya versi sendiri ya silakan, gak ada masalah. Karena di sini kita sama-sama berdiskusi ya, bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama diskusi. Di dalam channel ini kita sama-sama belajar, bukan saya bermaksud menggurui teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab ada sekitar 9 pertanyaan, dan mungkin teman-teman yang belum sempat melakukan pertanyaan di postingan, nah nanti bisa terapkan juga ini ilmunya bagaimana, harus bagaimana. Mungkin ada yang mirip kejadiannya atau ada yang memang mengalaminya. Kita sama-sama diskusikan ya. Kita jawab satu persatu. Dari LL Shop, bisakah law of attraction digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik? Law ya, law, hukum. Kalau law artinya rendah ya. Jadi law of attraction. Mungkin penulisannya salah, tapi untuk maksudnya itu benar, nggak ada masalah ya. LOA digunakan untuk sesuatu yang tidak baik atau kurang baik. Bisa nggak? Ya jawabannya bisa. Tergantung siapa yang melakukannya. Kalau kita yang melakukannya, justru hal itu akan berbalik ke kita. Tapi kalau LOA digunakan oleh orang lain kepada kita, ya hukum itu akan berbalik ke orang yang melakukannya. Karena begini, ibarat hukum pantul yang pernah saya bahas juga, saat kita berteriak di sebuah gua, itu akan ada pantulan-pantulan suara yang masuk ke dalam gua. Itu akan memantul dan lebih banyak. Jadi misalkan nih, kita melakukan LOA untuk sebuah tindakan yang kurang baik nih. Misalkan nih, kita mengafirmasikan bahwa orang tertentu akan mengalami sebuah musibah. Ya otomatis itu akan berbalik ke kita. Karena apa? Kita yang menariknya. Tapi kalau kita melakukan hal yang sebaliknya, misalkan kita melakukan sesuatu yang baik, itu akan berbalik juga ke kita. Dan mungkin orang itu akan mengalami sesuatu yang baik juga. Makanya saya sering sekali kan, saya selalu bilang sukses berkelimpahan untuk Anda. Saya mendoakan teman-teman karena saya juga agar kena imbal baliknya. Sukses juga untuk saya, berkelimpahan untuk saya. Contoh begini ya, misalkan nih kita sedang posisi susah, entah dalam masalah apapun, banyak-banyaklah mendoakan orang lain. Karena apa? Itu akan berbalik. LOA hukumnya gak mengenal kita siapa, kita bagaimana, kondisi ekonomi kita bagaimana. Yang jelas yang dia kenali adalah apa yang kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita, itu semua dianggap benar dan dikirim sebagai permintaan. Dan itu kalau dikabulkan, misalkan hal yang positif, ya hasilnya akan positif. Tapi kalau itu hal yang negatif, hasilnya akan negatif. Selama kita menerapkan LOA, itu dampaknya akan ke kita ya. Jadi kita melakukan itu untuk kebaikan atau untuk sebuah keburukan. Kalau kita melakukan sesuatu untuk keburukan, ya hasilnya ke kita juga. Misalkan nih, kita menyumpahi orang, biasanya sumpah itu akan berbalik. Hati-hatilah dan bijaklah menggunakan yang namanya LOA. Untuk kebaikan aja. Untuk yang sebuah keburukan tinggalkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Asli Aceh. Asli Aceh. Cara praktek LOA yang simple gimana bang? Dasarnya saya sering alami sinkronisasi, tapi saya praktekkan LOA sepertinya nggak berhasil. Nah, sinkronisasi ini gimana dulu maksudnya? Kalau kita udah sinkron, otomatis LOA itu mudah banget akan kita tarik ya. Kita akan mendapatkan segala sesuatu. Dan menerapkan LOA itu sebenarnya sangat mudah banget. Karena kita hanya melakukan, pertama, kita meminta, kedua, kita meyakini, ketiga, kita menerimanya. Tapi saya tambahkan satu lagi, kita merawatnya. Jangan pernah kita tidak merawatnya. Misalkan nih, kita sudah melakukan sinkronisasi, otomatis itu akan menjadi tarikan. Karena apa? Frekuensi kita sama. Dan melakukan LOA itu yang sangat mudah adalah dengan kita selalu berpikir dan kita bertindak sesuatu yang positif.
itu LOA-nya hasilnya akan positif. Tapi kita nggak boleh terus selama melakukannya kita selalu positif. Nanti kita mau dikerjain orang, maksudnya kita mau ditipu orang, kita anggapnya positif. Nah, itu jangan. Selama kita melakukan LOA, itu biasanya kita akan memiliki kepekaan yang sangat luar biasa. Jadi dalam diri kita ini ada yang namanya intuisi, dan itu bisa berupa auditori, bisa berupa visual. Jadi biasanya nih, nanti akan ada gambaran-gambaran dalam diri kita. Atau kalau yang namanya auditori, nanti dalam diri kita itu kayak ada yang ngasih tahu, hati-hati nih sama orang ini nggak bener, orang ini ada niat kurang baik. Nah, itu kita sudah melakukan yang namanya afirmasi, dan kita sering berkomunikasi dengan diri kita, itu akan menjadi sebuah intuisi yang otomatis dia akan on saat dibutuhkan, ya, secara tidak sadar. Contoh begini, saya pernah ada niatan ini menolong orang nih ya. Nah, dia ngajak bisnis nih, butuh dana berapa? Sekian, oke. Nanti barangnya berapa banyak? Nah, setelah itu, saya siapin, orangnya saya suruh datang, saya bayar, saya transfer. Barang yang dijanjikan nggak sesuai. Saya order sebanyak 2,7 ton, yang datang 2 ton. Karena nggak dijelaskan dari awal, atau memang saya nggak tahu, atau bagaimana. Dan sampel yang dikirim juga berbeda dengan barang yang sudah saya order dan saya bayar. Itu karena apa? Saya melibatkan logika saya begini. Saya melakukan hitung-hitungan. Masuk nih, cuannya gede nih, lumayan nih daripada bisnis yang sebelumnya modalnya terlalu besar, terus hasilnya kalau sama ini yang jauh lebih kecil tapi sama saja. Ternyata apa? Saya melawan intuisi saya. Padahal intuisi saya udah bilang, jangan, kamu dalam masalah kalau kamu melakukan ini. Nah, dari situ saya udah nggak berani lagi menentang yang namanya intuisi. Kalau dia udah ngomong jangan, ya jangan. Kalau dia ngomong ya, saya lakukan. Nanti kita bahas ya cara melakukan LOA yang praktis dan bagaimana kita menerapkannya. Nanti berhubungan juga dengan pertanyaan teman-teman yang lain ya. Dalam sehari ada berapa afirmasi yang berbeda yang boleh didengarkan. Kalau untuk afirmasi dalam satu hari itu bebas mau berapa. Tapi yang jelas gini, ada jangka waktunya. Minimal itu 1 jam dari afirmasi yang sebelumnya. Misalkan nih, kita melakukan afirmasi tentang finansial, ya. Dalam finansial ini jam berapa kita melakukannya? Terus setelah itu 1 jam berikutnya, kalau kita mau melakukan lagi ya silakan. Misalkan setelah finansial kita lebih ke kesehatan, atau kita ke karir, nggak ada masalah. Dari satu afirmasi ke afirmasi berikutnya itu 1 jam. Setelah afirmasi sebelumnya 1 jam baru boleh. Itu minimal. Dan jangan bareng-bareng, nanti secara finansial digabung dengan kesehatan, tentang sosial, tentang spiritual, itu nggak boleh. Jadi satu-satu, nggak harus semuanya bareng, tapi jedanya minimal 1 jam. Karena apa? Biar kosong dulu. Jadi misalkan nih, kita ngisi gelas dari teko nih, kita isi. Nah, nanti kalau udah penuh, kita isi lagi. Tadinya udah kita isi air putih, terus kita tambahkan susu lagi, kita tambahkan kopi, akhirnya luber, nggak jadi diminum kan. Nah, itu ilustrasinya ya. Lanjut lagi, dari Rizkia Anissa. Halo Pak Albert, semoga sehat selalu. Terima kasih, amin. Gimana ya Pak cara menaikkan vibrasi positif? Terus banyak mental block atau luka batin sedari kecil. Nah, luka batinnya ini gimana? Terbentuknya dari apa? Dari orang lain atau pihak keluarga? Banyak banget yang mengalami itu. Mungkin itu menjadi sebuah trauma atau sebuah ketakutan nanti akan menjadi sebuah mental block. Memang benar ya, itu akan jadi rem dan kita nggak bisa menjalankan sesuatu dengan mudah. Contoh begini, kita bahas dulu vibrasi positif. Nah, vibrasi positif ini akan terjadi ketika kita melakukan visual, dan mungkin dari kinestetik kita atau tindakan kita itu mencerminkan yang namanya sesuatu yang positif juga. Terus kita juga harus berdamai dengan diri sendiri. Jangan menganggap diri kita ini adalah musuh terbesar kita. Kita harus benar-benar bekerja sama dengan diri sendiri. Yakinlah pada diri sendiri. Kadang kita pengen meyakinkan orang lain misalkan, tapi dengan diri kita sendiri aja kita nggak yakin, ya nggak bakal terjadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, vibrasi positif itu terjadi ketika kita melakukan visualnya dengan penuh penjiwaan, dan kita sudah mengizinkan diri kita dan meniatkan diri kita untuk melakukan itu, dan rasakan seolah-olah sudah kita miliki apa yang kita inginkan. Tentang vibrasi positif udah, terus kita bahas mental block dan luka batin sejak kecil. Nah, ini bisa dilakukan dengan yang namanya regresi ya. Kita cari akar masalahnya dulu bagaimana. Tapi regresi nggak bisa dilakukan sendiri ya. Ini harus ada ahlinya yang mendampingi dan mengarahkannya. Nanti si terapisnya ini kalau memang dianya nggak paham ya bahaya juga. Nanti kita jadi dapat sugesti-sugesti baru yang justru akan membuat kita semakin tenggelam
dalam. Terus kita juga bisa melakukan yang namanya self hypnosis. Kita rubah tentang apa yang menjadi mental block kita. Kita harus temukan itu tentang apa. Kita rubah polanya, kita rubah. Misalkan kamu nggak bakal maju dalam hidup, itu dirubah. Yakin saja dengan itu. Abaikan orang lain, karena hak untuk maju, untuk sukses itu adalah hak personal kita, bukan orang lain. Termasuk itu pasangan, termasuk itu keluarga, termasuk orang tua. Nggak bisa. Semua tergantung pada diri kita. Niatkan dan izinkan diri Anda dulu untuk membongkar semua itu. Ya mungkin kapan ya kita bahas yang namanya mental block breaker. Jadi kita menghancurkan yang namanya mental block itu. Nanti tolong diingatkan ya, misalkan saya lupa ya, untuk membahas itu. Mungkin di sesi tanya Albert berikutnya mungkin ada nanti, tolong buatkan ini dong, mental block breaker. Nah, nanti kita ulas di situ. Jadi lakukan terapi dulu ya, kayak mental blocknya itu, terus luka batinnya itu. Sebenarnya kalau kita udah memahaminya itu gampang, kita bisa melakukannya sendiri dengan self hypnosis. Dan itu bisa juga kita lakukan dengan mind cleansing. Dan mind cleansing ini juga kita bisa lakukan sendiri, tapi kalau kita nggak tahu nanti malah kemana-mana pikiran kita. Jadi harus memang ada ininya sendiri yang mendampingi ya, mungkin hipnoterapis atau siapa yang teman-teman percaya sendiri dan teman-teman tahu kapasitas dia itu bisa atau enggak. Karena banyak orang mungkin membuka jasa untuk itu tapi wawasannya di situ-situ aja, ya hati-hati. Nanti dia nggak tahu yang terjadi pada diri kita bagaimana. Karena saya banyak kok udah membongkar mindset yang memang udah tertanam mungkin dari kecil ya hingga dewasa, hingga udah usia, bisa dibilang usianya udah sangat dewasa, karena itu udah terbentuk dan itu hanya hitungan menit udah clear, udah selesai. Cuman saya nggak buka praktek untuk itu ya. Oke, lanjut dari Pajero Sport. Wush, produk Jepang nih, Mitsubishi. Bang Albert, saya sering melakukan afirmasi positif tentang keberlimpahan di dalam kehidupan. Apakah itu termasuk law of attraction? Law, bukan law. Ya, kalau yang namanya afirmasi positif itu udah termasuk yang namanya LOA ya. Jadi kita udah melakukannya, kita udah berusaha. Contohnya begini, misalkan kita pengen membuat sesuatu nih, kita pengen membuat sebuah karya. Misalkan kita membuat replika lemari lah, misalkan kita pengen membuat itu, kita pasti mempelajarinya dulu kan dalam pikiran kita. Oh, nanti bentuknya seperti ini. Terus nanti kita gambar dulu kan. Kita bikin sketsanya, kita bikin ya mungkin coret-coretannya dulu, kita praktekkan sedikit demi sedikit. Itu nanti kalau udah oke. Terus kita nggak punya bahannya, kita mau bikin sesuatu yang nyata, itu bisa nanti yang kalau kita udah menggambarkan dalam pikiran kita udah melakukan afirmasi positifnya. Biasanya alam semesta ini akan mengirim seseorang yang mungkin ngasih dana, nih buat lu beli bahan, bikin sampai jadi, kita jadikan ini bisnis. Ada yang seperti itu. Ada mungkin orang yang ngasih, aku ada barang-barang ini nih di rumah, udah nggak kepake, daripada jadi sampah di gudang, lu kalau bisa manfaatin aja. Nah, jawabannya beda-beda ya, karena sinkronisasi alam semesta dengan kita itu selaras dengan energi, itu bisa berbentuk uang, orang, situasi, kondisi, segala macamnya, yang itu akan menjadikan sebuah realita. Dari Henny Murti, Pak, apakah dalam menerapkan LOA selain afirmasi positif, setiap hari harus scripting dan visualisasi? Sedangkan untuk visualisasi, untuk membayangkan itu sulit konsentrasi. Terima kasih sebelumnya. Yang namanya LOA, kita nggak harus scripting tiap hari. Scripting itu kalau bagi saya cukup kita tulis sekali, tapi kita harus ada waktu untuk membacanya dan kita melakukan penggambarannya. Kalau mungkin teman-teman nih ya, atau Bu Henny Murti, kalau misalkan sulit untuk konsentrasi dalam melakukan visualisasi, bisa membuat yang namanya dream board ya. Jadi apa yang diinginkan di situ tempel tuh gambar-gambarnya, foto-fotonya, pandangnya aja tiap hari ya. Mungkin di jam berapa fokus ke rumah, nanti 1 jam fokus ke keuangan atau fokus ke apa yang diinginkan aja. Kalau sulit yang namanya konsentrasi dalam visualisasi, ini solusinya adalah gini, lakukan visualisasi saat bangun tidur. 5 detik pertama buka mata, lakukan dulu visualisasi, luangkan waktu 5 menit lagi untuk melakukan visualisasi, meditasi kecil, nggak ada masalah. Mau diiringi dengan musik-musik yang untuk relaksasi juga nggak ada masalah. Itu lakukan tiap hari dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Setelah kita terbiasa, itu nanti akan berjalan dengan sendirinya dan otomatis biasanya itu akan didapatkan setelah kita melupakannya atau kita saat sudah lupa. Justru itu malah justru akan kita dapatkan. Karena prinsipnya gini, visualisasi nggak harus lama, nggak harus beberapa menit, kadang terlintas berapa detik aja udah itu termasuk visualisasi. Yang jelas, samakan visualisasi dengan yang namanya
perasaan kita. Kalau kita bertentangan nih, visual kita bagaimana, perasaan kita bagaimana, hasilnya juga akan bagaimana, gak akan ada hasilnya. Halo Pak Albert, salam kelimpahan, now moment, wish. Ya, salam berkelimpahan juga. Pak, saya mau tahu dong tips-tips dalam merevisi masa lalu dan membahas hal itu. Nah, tadi udah saya bilang kan, kita bisa melakukannya regresi. Kita bisa melakukannya dengan yang namanya self-hypnosis. Kita bisa melakukannya dengan mind cleansing. Jadi, apa yang sudah kita tanamkan, kita rubah dulu semuanya. Kita rubah, kita negosiasi. Kita bisa melakukan, pertama, selain mengizinkan dan meniatkan diri kita juga harus minta maaf ke diri sendiri, karena diri sendiri ini juga sesuatu yang nggak bisa dianggap enteng, karena dia adalah sebuah support ataupun sabotase pada tujuan kita. Jadi kalau kita pengen merevisi pengalaman-pengalaman masa lalu atau afirmasi-afirmasi yang udah kita tanamkan pada masa lampau, itu kita bisa melakukan yang namanya reprogramming. Ya tadi bisa regresi dulu, cari akar masalahnya, setelah ketemu bongkar, kita isi. Nah ini sebenarnya sesi khusus ya, cuman gak bisa kita bikin sebuah video karena ini harus langsung ya, harus ada pendampingnya. Mungkin bisa cari hipnoterapis yang memang udah punya jam terbang tinggi, atau dia paling gak punya wawasan yang luas, tahu, lakukan konseling dulu ya. Dari Kak Yuli, halo Pak Albert, semoga selalu dalam lindungannya, amin. Saya pernah menerapkan LOA dan hampir semua sesuai dengan yang saya harapkan dalam scripting. Wis, bagus. Dalam hal ini, bisnis jual beli yang melibatkan mata uang asing, semacam falas ya. Saya senang sekali, namun baru berjalan seminggu, saya merasa ada kejanggalan dan saya merasa bisnis ini tidaklah sesuai dengan hati saya. Akhirnya saya tinggalkan. Karena peristiwa tersebut, saat ini saya jadi lebih berhati-hati dan justru tidak terlalu semangat jika berbicara soal bisnis karena khawatir kejadian terulang kembali. Sesuatu yang kita khawatirkan justru itu akan kita tarik ya. Jadi sesuatu yang kita khawatirkan itu justru akan terjadi pada kehidupan kita. Contoh misalkan kita pengen membuka usaha, tapi kita memikirkan resikonya. Kalau bangkrut bagaimana? Kalau nanti nggak laku bagaimana? Atau nggak rame bagaimana? Kalau sepi bagaimana? Itu justru yang akan kita tarik dan itu yang akan menjadi sebuah kenyataan ya. Jadi dirubah caranya. Misalkan nih pengen memulai bisnis. Wah kalau cuanku gede gimana nih? Nih kalau misalkan daganganku rame terus ngantri-ngantri gimana nih? Karyawanku pada sibuk semua. Bayangkan seperti itu. Jadi kita harus dirubah ya. Sebuah ketakutan atau kita boleh berhati-hati. Cuman dalam kehati-hatian itu jangan kita fokus terlalu berhati-hati hal yang kita takutkan. Karena itu beresiko akan kita tarik. Apa yang perlu saya perbaiki supaya ke depan scripting saya sejalan dengan energi yang terwujud baik? Nah, itu kembali lagi ke diri sendiri ya. Apa yang diniatkan, misalkan nih, kita pengen bisnis. Tadinya kan takut dalam bisnis bagaimana ya, karena berpikir ke resikonya. Mungkin ada trauma di bisnis yang sebelumnya. Itu kita harus lakukan gini. Kita niatkan dulu, kita pengennya bagaimana. Dan scripting itu tuliskan apa yang menjadi cita-cita kita, atau menjadi impian kita, atau menjadi keinginan kita. Jadi kalau kita melakukannya itu setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Jadi dalam scripting kita harus diskusi dengan diri sendiri dulu. Karena dia yang paling mengerti dengan kita. Jangan asal nulis, nanti salah nulisnya juga bahaya. Lupakan dulu soal hati-hati karena trauma di bisnis sebelumnya. Semangatnya harus kembali dibangun dan jadikan diri Anda itu adalah seorang arsitek pada kehidupan Anda sendiri. Kalau Anda sudah menjadi seorang arsitek untuk kehidupan Anda, paling nggak kan punya rancangannya dulu. Usiaku sekian, hidupku mau seperti ini. Di usia sekian nanti harus sudah seperti ini. Persiapkan dulu, baru siapkan scriptingnya. Kalau kita udah melakukan scripting, terus nanti kitanya wah nggak serak nih, ya sudah kita harus berganti-ganti dan akhirnya apa? Kita akan menumpuk yang namanya sebuah trauma. Karena itu akan terus terjadi gitu dalam diri kita. Jadi ada pertentangan batin. Itu lakukan self talk, diskusi dengan diri sendiri. Saya ada janji ya kayaknya ya bikin video tentang self talk. Nanti deh nyusul ya. Kita pelajari dulu tentang konsep-konsep law of attraction. Kita lanjut. Dan ini pertanyaan terakhir dari Wilhelmina Bakaltukan. Selamat sore Pak Albert. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Sama-sama. Saya selalu ingin hidup berkecukupan dan tanpa hutang, tapi selalu saja ada hutang padahal saya punya penghasilan tiap bulan. Nah, ini bisa terjadi karena mungkin di masa lampau ya, mungkin di masa kecilnya dulu, atau di orang-orang sekitar, atau punya pengalaman-pengalaman yang memang ditakutkan soal
hutang. Terus untuk mengantisipasinya adalah hindari yang namanya kita menyebut hutang, cicilan, angsuran bulanan dalam setiap doa kita. Kita fokus saja pada sebuah keberlimpahan yang kita inginkan. Mungkin penghasilan kita berkali lipat. Ya misalkan yang tadinya sebulan 10 juta. Coba deh, kita afirmasikan bahwa penghasilan kita itu 50-100 juta. Berapa kali lipat dari penghasilan kita yang selama ini kita dapatkan. Nah, dari situ yang namanya hutang dan lain-lainnya itu akan tertutup dengan sendirinya. Kalau kita fokus pada berdoa minta dijauhkan dari segala bentuk hutang, justru hutang yang akan datang dan makin lama itu akan semakin menumpuk. Jadi teman-teman lakukan afirmasi, terus siapkan dulu sebelum melakukannya, siapkan dulu. Buat jadwalnya. Misalkan jam 8 pagi untuk apa, nanti jam 10 untuk apa, jam 12 untuk apa, itu posnya dibikin masing-masing. Jangan semua dicampur ya. Oke, terima kasih yang udah melakukan pertanyaan. Mungkin kalau jawaban saya kurang pas, ya saya mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Terus kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lagi di kolom komentar di video ini. Dan untuk sesi tanya Albert berikutnya mungkin akan saya post lagi ya, entah kapan. Sukses berkelimpahan.